Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema Ruh Mantan terkatung-katung karena tidak memenuhi janjinya kepadamu. Ya, artinya mantan tidak memenuhi janji, mantan masih berhutang begitu banyak hal kepada kita ya. Hutang itu bisa dalam bentuk uang. Misal ketika masih bersama dikit-dikit pinjam uang. Ya, pinjam dulu 1 juta, pinjam dulu 5 juta, pinjam dulu 10 juta, pinjam dulu 50 juta. Setelah uang kita habis, dia pergi bersama orang ketiga. Ya, atau dia misal berjanji. Ya, pokoknya kalau berbagai kebutuhannya kita penuhi, apapun yang dia inginkan kita belikan, maka dia akan setia selamanya. Setelah uang kita habis, dia mengkhianati kita. Ya. Atau misal dia bilang bahwa dia akan setia. Ya, bahkan mungkin pakai bersumpah. Ya, akan setia selamanya kepada kita. Itu artinya dia juga berhutang, hutang dalam bentuk janji. Setiap hari berkali-kali dia berjanji akan setia, akan setia, akan setia. Dan ternyata dia tetap mengkhianati juga. Maka itu sama juga dengan orang yang berhutang. Ya. Atau misal dia telah mengambil hak kita atau milik kita. Jadi kita misal selama ini hanya dimanfaatkan oleh dia. Hak kita apa? Misal uang kita ya, tabungan kita. Dia hanya mendekati kita ya untuk memanfaatkan uang kita tadi ya. Pokoknya minta segalanya lah. Dan kita usahakan untuk memenuhi segala yang dia minta. Dan dia mengambil hak kita, milik kita tadi. Dan setelah dia dapatkan, dia pergi begitu saja. Maka itu juga termasuk orang yang berhutang. Ya, atau misal ya, dalam hal yang lebih luas lagi lah ya. Jadi misal kita punya sesuatu nih ya, sudah diberikan tuh kepada kita ya. Misal apa? Rumah misal ya, sudah diberikan sebagai warisan kepada kita. Oke, semuanya setuju. Ya, kan biasa tuh ya. Ada yang seperti itu, misal orang tua. Ketika mereka masih hidup tuh ya. Misal ibunya masih hidup ya. Bapaknya juga masih ada lah ya. Ini ada rumah 5. Masing-masing anak mendapatkan 1 rumah. Semuanya setuju, oke. Nah, tahu-tahu kemudian ibunya misalnya berpulang. Tahu-tahu bapaknya berubah pikiran ya. Misal kawin lagi, misal begitu ya. Dia pengen rumah itu misal untuk istri barunya dan anak-anaknya yang baru, misal begitu. Nah, kemudian rumah yang sudah dibagikan tadi, misal ada salah satu anak tuh, diambil rumahnya, padahal sudah setuju untuk diberikan dan diambil lagi. Nah, itu juga termasuk berhutang. Jadi orang begitu memudahkan ya hal-hal yang namanya berhutang tadi. Padahal berhutang itu ya sangat berat ya. Jadi orang kan memudahkan, pokoknya berjanji itu mudah banget lah.
janji setia. Jadi ketika orang sedang jatuh cinta, sedang seneng-senengnya itu ya, mengatakan I love you forever, aku mencintaimu selamanya. Itu sesungguhnya malaikat sudah mencatat tuh, hutang tuh, ya. Kalau dia penuhi, maka hutangnya lunas ya. Artinya mereka kemudian bersama ya, kalau suami istri itu ya bersama, kalau belum suami istri kemudian menikah bersama, ya sampai tua, sampai sama-sama tidak ada, yaitu namanya mencintai selamanya dan memenuhi janjinya, hutangnya lunas ya. Tetapi ketika dia mengatakan I love you forever, bulan depan dia minta pisah, ya hutangnya sudah dicatat, hutang janji untuk mencintai selamanya. Ya, nah itu. Jadi orang yang berhutang itu ya, ini kan hutang yang besar-besar ya. Jadi kalau yang hutang yang kecil-kecil itu kan biasanya kita juga malas ya. Kan kita sering ya, tiba-tiba ada datang teman berhutang 200.000, 300.000, dan kita yakin betul lah tidak akan dibayar, tidak akan dikembalikan itu. Ya maka kita ikhlaskan saja. Ya, selesai. Agar jangan sampai jadi urusan di hari kiamat nanti. Ya, di hari kiamat nanti semua hisab kita sudah beres, sudah harusnya bisa masuk ke surga, cuman gara-gara nunggu teman yang punya hutang dengan kita 200.000, jadi masuk surganya harus nunggu ribuan tahun karena dia misal dosanya macam-macam. Ya, atau orang yang berhutang dan dia sudah berusaha untuk membayarkan hutangnya, sudah berusaha. Ya, tetapi ternyata orang yang mau dibayarkan hutang itu atau orang yang punya uang itu sudah tidak ada. Ya, apa boleh buat begitu? Maka taubatan nasuha. Ya. Jadi misal orang punya hutang tuh. Belum punya uang untuk dibayarkan ya. Dan yang punya juga misal sudah lupa, misal begitu kan. Nah, setelah dia punya uang, dia cari untuk dia bayarkan. Ternyata orangnya sudah tidak ada. Ya, maka apalagi yang bisa dia lakukan? Taubatan nasuha, dan semoga persoalan hutang piutangnya selesai kan. Jadi orang yang sudah melupakan itu biasanya dia sudah mengikhlaskan hutang itu tadi. Nah, tetapi kalau hutangnya yang besar-besar itu kan orang biasanya ingat ya. Misal kita cuma punya tabungan 100 juta ya. Ketika mantan bersama kita, misal bersama kita 2 tahun atau 3 tahun dan habis semua itu ya. Begitu ya, tentu orang akan ingat ya karena angka 100 juta itu ya umumnya bagi banyak orang itu angka yang besar ya. Nah, maka pertanyaannya kemudian, dengan begitu banyak hutang mantan kepada kita, baik hutang uang, ya juga hutang janji untuk setia selamanya itu ya, maka apa yang akan terjadi pada diri mantan? Nah, menarik kan? Sebelum kita bahas apa yang akan terjadi pada diri mantan yang punya begitu banyak hutang kepada kita, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Imam Al-Munawi berkata, jiwa seorang mukmin maksudnya ruhnya terkatung-katung setelah kematiannya
dengan sebab hutangnya. Ya, jadi ini kita bicara hutang yang besar-besar ya. Karena mantan ini kan hutangnya besar-besar dengan kita ya. Jadi semua pengorbanan kita ya, bahkan mungkin setiap dia butuh uang, pinjam dulu deh, pakai dulu duitnya dan seterusnya. Setelah itu dia lupakan, tidak pernah dia hitung ya. Nah, maka jiwanya akan terkatung-katung setelah kematiannya karena sebab begitu banyak hutang dari mantan tadi kepada kita. Ya. Nah, jadi apa yang akan terjadi pada diri mantan? Demikian yang akan terjadi. Jiwanya akan terkatung-katung. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.